Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam pola bilangan untuk pertemuan kali ini tentang menentukan persamaan dari suatu bilangan. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, siswa dapat menjelaskan pengertian pola bilangan. Yang kedua, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi yang pernah tinggal di Perumnas, biasanya rumah diberi nomor, ini ada jalan, nomor 1, ganjil, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sebelahnya nomor 2, 4. Nah, ini memberi nomor ini merupakan suatu pola, ya. Atau, nah ini pakaian batik, ya, baju batik kita atau bungkus kado, ini juga berpola. Nah, atau yang salah contoh lainnya, nih telinga. Polanya kira-kira seperti ini, ya. Kemudian sidik jari kita itu juga punya pola. Kemudian pohon, nah ada ranting dan daunnya, ini juga merupakan suatu pola. Jadi, dari contoh-contoh ini, maka pola itu adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Jadi, dari contoh-contoh ini semua mempunyai keteraturannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bermain pola terlebih dahulu. Nah, ada segitiga, lingkaran, persegi, kemudian disusun lagi segitiga, lingkaran, persegi. Nah, kira-kira yang terakhirnya ini apa? Ya, bagus. Adalah segitiga. Oke. Nah, kenapa Anda bisa menentukan? Karena dia punya keteraturan. Ya, kita coba satu lagi. Ini kubusnya banyaknya 1, ini 3, ini 5, nah ini 7. Nah, ini berapa? Iya, bagus ya, 9. Nah, ini juga punya keteraturan. Nah, maka 1, 3, 5, 7, 9 itu dinamakan pola bilangan. Nah, kalau begitu, apa pola bilangan itu? Nah, nih, kalau kita lihat dia juga bilang angka-angka yang punya keteraturan. Nah, jadi pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola atau mempunyai suatu keteraturan. Nah, yang khusus akan kita pelajari nanti adalah pola bilangan. Kita lihat dulu contohnya. Berikut ini adalah bilangan berawal dari 0, yang ditulis dengan pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4. Ini ada di buku paket Ananda. Ujungnya diputus-putus sehingga terbentuk suatu pola. Nah, tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Nah, kalau kita lihat 0 untuk merah, 2 untuk merah, 4 untuk merah. Kalau kita tulis dalam pola bilangan, maka pita merah itu ada bilangan angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan pola bilangan pita warna putihnya, maka kalau kita lihat ini, berarti ini pola bilangan genap. Oke. Sekarang kalau yang putihnya barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini pola bilangan ganjil. Jadi, merah untuk genap, putih untuk ganjil. Nah, Ananda tinggal mudah menjawab. Sekarang 100. 100 adalah bilang genap, maka pitanya pasti akan berwarna merah. Nah, kalau yang berikutnya 1001. Nah, berarti ganjil, maka pitanya berwarna putih. Nah, ini kalau kita belajar pola, jadi mudah kita menentukannya. Oke, kita lihat contoh kedua. Ini masih pita dengan 3 warna, merah,
putih, biru. Nah, pada merah ada polanya 0, 3, 6. Nah, pada putih dimulai dari 1, 4, 7, dan seterusnya. Dari biru mulai dari 2. Seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah Ananda menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Oke. Nah, coba kita lihat. Merah tadi adalah 0, 3, 6, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang putih 1, 4, 7, dan seterusnya. Kemudian yang biru 2, 5, 8, dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat-lihat ini selisihnya 3. Ya, kalau yang putih juga selisihnya 3, yang biru juga selisihnya 3. Nah, perhatikan pola yang merah saja dulu. Ya, kita mulai dari 0. Nah, hasil ini kita olah-olah supaya terbentuk suatu pola. Hasilnya 0 itu bisa karena 3 dikali 0. Berarti sisanya 0. Nah, kemudian angka 3, nih yang ke berikutnya, 3 bisa sama juga dengan 3 dikali 1. Nah, sisanya 0. Ya. Kemudian yang 6 berarti adalah 3 dikali 2, sisanya 0. Ya, begitu seterusnya. Jadi, nah untuk merah itu sisanya 0. Ya. Kemudian untuk yang putih, bilangan itu tadi adalah 1, 4, 7. Nah, 1 itu kita bisa cari 3 kali 0, sisa berarti 1. Kemudian kalau yang 4, 3 dikali 1, berarti sisa 1. Ya. Kalau yang 7, 3 dikali 2, berarti sisa 1. Jadi, yang sisa 1 berarti warna putih. Kemudian, untuk pola yang biru. Yang biru 2, 5, 8. Nah, kita olah-olah lagi seperti tadi, hasil bagi dan sisanya jika dibagi 3. Nah, 3 kali 0, berarti sisa 2. Kemudian yang 5. 5, 3 kali 1, berarti sisa 2. Kemudian yang 8, 3 kali 2, berarti sisa 2. Nah, jadi untuk bilangan 2345 kita bagi 3, berarti adalah kalau dibagi 3 hasilnya 781. Sisanya 2. Nah, karena bersisa 2, berarti pitanya nanti pada angka 2345 adalah biru. Nah, seperti itu. Jadi, mudah memahaminya, kita cari aja polanya apa, aturannya apa, maka akan bisa menentukan warna-warna dari pita tersebut. Nah, kita coba lihat contoh ketiga. Pada peringatan ulang tahun ke-64 toko baju bintang, memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. 8 lewat 5 bertambah jadi 16 orang. 8 lewat 10 bertambah lagi menjadi 24. Nah, jika polanya kita lanjutkan, pada pukul berapa pembeli yang 64 akan memasuki toko? Nah, kita lihat. Pada pukul 8 katanya pembeli sudah 8 orang. Pada pukul 8 lewat 5 sudah ada 16. Berarti ada penambahan 8 orang.
Pada pukul 8:10, maka 24. Berarti juga ada penambahan 8 orang. Jadi setiap 5 menit akan bertambah 8 orang. Nah, maka pada pukul 8:15, maka pengunjung menjadi 32. Nah, begitu juga pada 8:20, maka pengunjung, kita tambah lagi 8, maka menjadi 40. Nah, kemudian pada pukul 8:25, kita tambah 8 lagi, berarti 48. Kita lanjut lagi, 8:30, maka pengunjung kita tambah 8 lagi, maka jadi 56. Nah, kita lanjut lagi, 8:35, kita tambah 8 lagi, maka pengunjung 64. Nah, jadi pengunjung pada yang 64 datang itu adalah pada pukul 8:35 nih. Ya. Nah, itu karena bisa kita menjawab karena juga pola. Oke. Sekarang kita lihat contoh keempat. Nah, temukan jumlah bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, ini Ananda bisa cari dengan terka-terka saja. Misal, 3 bilangan genap pertama adalah 2, 4, 6. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 6 berarti 12. Masih jauh jumlahnya dari 60. Kita coba misal yang awalnya 14. Berarti 14 tambah 16 tambah 18, 48. Nah, kita cari lagi. Nah, berarti 18 tambah 20 tambah 22, pas dia 60. Jadi, 3 bilangan genap berurutannya itu adalah 18, 20, dan 22. Ya, mudah ya. Belajar pola ini menyenangkan. Ya. Sekarang kita coba pula contoh kelima. Temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut ini. Nah, 5, 11, 23, 47. Nah, maka 5, 11, 23, 47 ini kita sebut dengan istilah suku. Nah, suku. Jadi ini adalah suku ke-1, 11 suku ke-2, 23 suku ke-3, 47 suku ke-4. Jadi begini seterusnya. Jadi bilang angka-angka yang berurutan ini, yang punya keteraturan ini dinamakan suku. Nah, sekarang kita lihat aturan. Antara 5 ke 11 berarti terjadi tambah 6. Ya. Nah, kemudian 11 ke 23 berarti tambah 12. Nah, berarti 6 ke 12 kira-kira berarti kali 2 pula. Ya, kemudian 23 ke 27 tambah 24. Nah, berarti 12 ke 24, maka ini juga kali 2. Nah, sekarang untuk menentukan 2 suku berikutnya, maka Ananda bisa mikirkan. Aturannya yang jelas ini kali 2, maka 24 kita kali 2 juga. Nah, kita kali 2 berarti 24 kali 2, 48. Baru 47 ditambah 48, maka 95. Jadi ini suku berikutnya. Berarti ini dinamakan suku 5. Nah, kemudian karena ini maturannya kali 2, 48 kita kali 2 lagi. Ya. 48 kali 2 berarti 96. Maka 95 kita tambah 96, maka adalah 191. Ini dinamakan suku 6. Jadi, 2 suku berikutnya adalah 95 dan
191. Jadi aturan pola itu tidak tetap tergantung barisan bilangannya, tergantung aturannya. Nah, kita lanjut contoh ke-6. Nah, Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampungan air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin berwarna putih. Nah, berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Nah, pada kolam 1 berarti perseginya 1. Nah, maka putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ubin yang putihnya 8. Pada kolam 2, berarti kolamnya adalah 4 persegi ubin. Nah, untuk yang putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Begitu juga ini untuk yang biru 9. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel. Sebelum itu pertanyaannya, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru ada 10.000 ubin? Nah, masih ingat ubin tadi? Iya. Nah, katanya kolam yang 1, ubin biru, kita coba cari bisa karena dia persegi 1 kali 1. Ya. Maka ubin putihnya ada 8. Sekarang kita lihat kolam kedua. Kolam kedua, ubinnya tadi adalah 4. Berarti itu sama juga 2 kali 2. Nah, maka ubin putihnya tadi adalah 12. Nah, kalau kita cari-cari aja polanya, berarti 8 ditambah 1 kali 4. Ya. Kemudian yang ketiga, kolam ketiga tadi adalah 9. Berarti 3 kali 3. Sedangkan ubin putihnya 16. Berarti bisa kita coba 8 ditambah 2 kali 4. Nah, hasilnya 16. Begitu juga kalau kita lanjutkan menjadi kolam keempat. Nah, berarti 4 kali 4, 16. Nah, kenapa? Tadi 1, 1 kali 1. 2, 2 kali 2. 3, 3 kali 3. 4, 4 kali 4. Nah, sedangkan ubin putihnya berarti 8 kali ditambah 3 kali 4. Kenapa? Ini 2 jadi 1, 3 jadi 2, 4 jadi 3. Nah, maka kalau dilanjutkan kolamnya sebanyak N, maka persamaan untuk ubin biru jadilah N kali N atau N kuadrat. Sedangkan banyak untuk ubin putih adalah 8 ditambah N kurang 1 dikali 4. Nah, bagaimana dengan soal kita? Jika ubin birunya adalah 10.000. Nah, 10.000 berarti N-nya 100. Dari mana? Itu berarti akar dari 10.000. Karena dia kuadrat tadi. N kali N atau N kuadrat. Berarti N-nya 100, maka banyak ubin putih adalah 8 ditambah N kurang 1 kali 4. Nah, N kita sekarang adalah 100. Maka 8 ditambah 100 kurang 1 kali 4. Maka hasilnya 404. Nah, bagaimana? Ya, ini contoh-contoh dasar dari pola. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita pelajari 6 contoh pola. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjut lagi.
Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.